Halo, back again with me, Olan di Celebrating Hits Maker. Kalau Dini sih, kalau bernyanyi tuh mulai dari umur 3 tahun ini udah bisa nyanyi. Lagu Niki Ardila, Dini tuh ngefans banget sama almarhumah Niki Ardila, Upi Marcuri juga, Gina Jin gitu. Berarti orang tua sudah paham dari awal bakat kamu ya? Terus dibilangin sama dia, ya udah kita jalan dulu. Kita jalan jauh banget kan, jauh banget. Terus kita duduk depan Indomaret nunggu pagi. Sama Om tuh ya? Iya, oh my god. Hari ini kita kedatangan bintang tamu cilik, mungil, cantik, menarik, menggemaskan nggak sih ya? Saya rasa penasaran semua. Itu dia, Dini Francisca Marpao. Hai guys, thank you lo udah tepuk tangan. Oke, Dini, apa kabar? Alhamdulillah baik bang, abang apa kabar? Baik, sehat walafiat. Terus Dini gimana hari ini? Kayaknya abis makeup pria, tadi lagi ngapain? Soalnya Dini tadi habis bikin video klip guys, sambil klip. rekaman juga ya. Oh gitu. Oke, Dini Batak, Marpao, jadi betul, orang Batak asli. Iya dong. Nah ini salah satu, sebenarnya teman-teman, ini salah satu penyanyi yang bercengkok Melayu tapi darah Batak. Itu sangat jarang sebenarnya, menurut saya ya, menurut abang kau yang nggak seberapa inilah, ya kan? Iya bang, yang nggak seberapa. Iya, jadi dia ini berasal dari tanah Batak, Tanjung Balai ya. Kalau bisa Dini kelas berapa? Masih sekolah? Dini kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, bisa disebutin teman-temannya? Halo, friend, SMA mana gitu? Ya Allah, bun, nggak usah bang. Nggak usah ya? Iya, nggak usah. Oke, jadi baru-baru ini juga merilis album, merilis single ya. Mungkin dalam dua minggu dia ada 2 juta view. Yeay. Dan itu luar biasa sebenarnya untuk pencapaian seorang Dini Francisca yang baru saja terjun ke dunia industri, dan itu luar biasa sih. Serius, kamu bakal jadi ikon nanti buat anak-anak selanjutnya, generasi berikutnya. Bermimpilah, tapi pertanyaan, kau pernah bermimpi nggak nih? Sering lah, masa ya nggak? Bermimpi menjadi seorang artis bintang, tiba-tiba langsung hits. Coba boleh diceritain? Mimpi kayak gitu sih nggak pernah. Kalau mimpi Dini kayak jadi hits ataupun itu, bahkan dulu kayak nggak pernah nyangka aja sih gitu kan, kayak lihat Kak Lesti, Rara gitu loh di TV. Ini tuh kayak bilang, aku tuh nggak mungkin bakalan bisa berdiri di panggung yang megah itu. Oke, jadi belum pernah bermimpi ketika kamu tiba-tiba udah jemblong banyak orang ngefans nih sama kamu. Sama Dini ngefans, terus mungkin anak sekolah yang satu sekolah sama kamu, wah itu Dini. Terus perasaannya gimana? Rasanya ini sih senang banget ya kan, karena nervous lah pasti ya. Nervous ya? Nervous juga. Oke. Tapi kalau di sama teman-teman sih kayak lebih bahagia gitu kan, karena banyak yang berbeda dari sikap mereka memperbaiki. Maksudnya berbeda? Maksudnya kayak misalnya yang dulu tuh ada kayak nggak temenan, tapi sekarang jadi temenan gitu. Sih biasa itu, biasa. Kamu akan mengetahui bahwa sebenarnya kehidupannya adalah silih berganti. Teman makan teman, dan teman jadi lawan. Tak ada yang abadi. Siap. Betul ya? Ketuanya kalau aku ngomong begitu ya. Betul lah ya, abang kan emang Udah tua ya. raja betul. Abang kayak nggak seberapa ini guys, paham aja lah kalian. Oke, perasaannya gimana tuh? Lagu single yang baru keluar tuh kan judulnya Patah Hati. Judul Patah Hati, 2 juta view dalam 2 minggu. Bagaimana perasaannya? Perasaannya sih senang banget gitu loh kan. Seneng banget, pokoknya Dini seneng banget, gak tau lagi mau bilang apa, karena
selama 2 minggu Dini kira lagu itu bakalan aduh gimana ya, ini pertama Dini rilis gitu loh. Naik nggak sih ya lagu Dini gitu, tapi ternyata alhamdulillah naik bisa 1 juta, berapa sih 2 juta viewers ya? Juta viewers ya. Yes. Itu sebab Dini bisa berhasil mencetak itu. Kita undang Dini dan terima kasih kehadirannya. Ya aku juga terima kasih loh sama abang-abang. kakak-kakak tim yang udah bikinin Dini video klip juga. Ya, tapi mereka ini sebenarnya nggak adil ketika mereka ngasih makeup sama kamu, nggak makeup sama saya. Jadi kecantikanku luntur malam ini Oh sebenarnya. gitu. Oke, Dini lanjut. Oke, terus dengan usia segini, berapa usianya Dini? 16. 16 atau 13? Jangan ditambah-tambahin nah. 16. Oke, dan 16 tahun. Usia segitu sebenarnya masih terlalu muda sebenarnya untuk bisa merantau ke Jakarta. Apa orang tuanya setuju dengan begini? Kalau dulu kan setuju ya karena dilindungin sama itu ya sama salah satu stasiun TV gitu loh. Jadi Dini kayak di itu sama mereka gitu, kasih tempat tinggal sama mereka gitu. Iyalah yang kamu kan masuk dalam ajang Pencarian bakat kan. itu skala nasional, ya kan? Terus karena itu sebabnya orang tua mengizinkan ya kan dengan usia begini kan kita sangat-sangat riskan ya dengan dilepas begitu ya nanti kamu malah nggak jelas arahnya. Tapi mungkin orang tua support ya. Terus mereka seneng nggak sih kamu masuk ke kejuaraan tadi itu dan tiba-tiba kamu bisa boom seperti sekarang ini? Apa mereka ada apa-apa? Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Enggak sih, kalau orang tua Dini sih selalu Jangan kayak nangis lah deh, aduh belum. nggak nangis bang, mohon maaf nih Jadi ya. nangis ini. Iya bang, jangan nangis bang. Itu keluar tuh dari Oh iya, telinganya, Bang. oke, ya, lanjut, oke, ya, lanjut. Terus orang tua tadi gimana? Kalau orang tua Dini sih selalu mensupport Dini apapun yang Dini lakukan selagi itu masih hal yang positif. Jadi tetap didukung sama orang tua Dini gitu. Tapi kecuali kalau misalnya Dini di sosial media gitu ngunggah yang Enggak ya, yang negatif lah. ya gitu. Karena memang Dini sih sebenarnya masih di bawah umur. Di bawah umur nggak sih 16? Oh enggak ya? Terus aku di bawah umur nggak sih? Di bawah jamur. Di bawah jamur. Oke, hijrah ke Jakarta sampai ke titik ini. Tanggapan orang tua selalu support ya. Artinya dengan catatan tidak yang aneh-aneh mengikuti rule mereka. Berarti kontak tiap malam mungkin ya, selalu mau telepon, video call. Jadi terus satu kampung itu gimana? Satu kampung sih kalau Kampung ini pasti bangga dong. Wah, itu Dini. iya kalau ini pulang kampung sih gitu kan. Soalnya kan kalau Udah Dini berapa lama kamu pulang kampung? pulang kampung kemarin ini pulang kampung pas Lebaran Dini pulang kampung. Ini pulang kampung gitu. Terus? Kalau Dini pulang kampung rame di rumah Dini datang siang sore pagi malam. Alhamdulillah. Oke. Itu cerita-cerita begitu nanti bisa jadi sesuatu itu di saat kamu nanti gua udah pernah di titik ini ya dan gua pernah kebesaran beli sepatu itu betul nggak sih? Itu gimana ceritanya kayak gitu? Itu bisa jadi story nanti kamu ketika kamu nanti sudah lebih dewasa 2 tahun 5 tahun ke Oh ya guys, by the way, tau nggak sih bang? Yang dulu yang sepatu Dini yang sepatu kegadean itu sama kayak ini. Makanya Dini beli ini tuh karena kayak mengingatkan sepatu Dini waktu audisi. Tapi kan yang dulu tuh kan kayak murah gitu. Jadi kalau dipakai itu nggak bagus gitu kan. Ya kayak gini tapi dia bahannya nggak kayak gini lah ya. Biasa lah ya, kan namanya harga berapa ya? 60.000 gitu lah. Jadi kita tahu lah gitu gimana kan. Tapi warna coklat. Jadi kan Dini lihat pas Dini belanja lihat ada sepatu ini kayak terharu gitu loh, kayak oh my god itu kayak sepatu aku pas audisi gitu. Jadi itu yang kebesaran saat itu terus yang dipakai atau dibuang atau nggak dipakai? Hilang di pesawat. Ketinggalan. Baiklah. Ternyata kita membahas sepatu ya. Baik lagi. Ya. Tapi itu pengalaman bisa kamu share nanti ke depannya. Again with me, Olan di Smacker. Kita lanjut bincang-bincang kita dengan Dini. Yay. Oke, Dini. Oke bang. Kapan mulai pertama kali menginjakkan panggung? Apa langsung pada saat di Jakarta atau kamu pernah perform dulu di kampung? Panggung apa sih maksudnya? Panggung Kayak pentas gitu ya, kalau di Medan tuh pentas. Bener.
Oh, kalau pas di Medan sih, Dini bukan penyanyi ataupun biduan ya kan. Karena dulu tuh Dini kalau mau kayak gitu tuh selalu kayak nggak dikasih sama orang tua. Nggak boleh gitu loh, sekolah dulu gitu loh. Oke. Bahkan pas Dini mau kompetisi, mau audisi tuh dilarang gitu loh. Jangan dulu gitu. Nanti udah selesai Sekolah, SMA, oke. baru Dini itu kalau mau kembangin bakat sekolah dulu. Terus bagaimana kamu bisa sampai ke sini kalau begitu? Terus kan dulu tuh Dini tuh apa sih? Oke, suka dukanya seperti itu dong. Bisa diceritain nggak apa-apa? Iya. Suka Dulu dukanya. tuh Dini tuh kan kayak dibilang sama orang tua tuh nggak usah ikut kompetisi dulu, sekolah dulu sampai tamat SMA. Tapi Dini ngeyel, bilang aku nggak mau, aku mau ikut audisi, gitu kan. Karena kan audisi tuh mulai dari umur 14 tahun kan. Sementara pas tahun kemarin Dini ikut, tapi umur Dini nggak cukup, gitu. Tapi Dini pengen coba lagi kan. Jadi Dini ikut lagi audisi di umur 14 tahun kemarin. Terus mama Dini bilang nggak usah gitu, kakek juga nggak bilang nggak usah. Terus Dini pergi itu. Kamu sedih dong kalau begitu. Nggak ada yang support gua nih dalam hati gitu kan? Mereka support, tapi supportnya bukan di tahun ini gitu loh kan. Baik, oke. Terus juga gitu kan, terus nggak dikasih. Terus Dini telepon Om Dini kan, bilang kamu di mana gitu. Itu temenin aku ke Medan. Kan dari tempat Dini ke Medan lumayan jauh, kayak 5 jaman itu, 4 jam setengah gitu. Terus kan Naik kayak pesawat apa naik kapal selam atau naik sampan? naik mobil, oke. naik mobil. Oke. Ya. Naik mobil kan. Terus pas itu kan Dini tuh kayak aduh, kan mau pergi tuh kayak diam-diam gitu lah biar nggak ada yang tahu, soalnya kan takut nggak diizin juga kan. Terus Dini tuh aduh, milih baju gimana ya gitu ya. Dini cari baju sampai ketemu. Untung aja baju tuh ada pas dulu waktu saudara pesta. Ada baju kembar-kembar gitu loh. Kan kalau di Medan kan gitu kan, baju kembar-kembar. Jadi Dini pakai. Terus Dini itu bingung kan, aduh aku dapat uang dari mana ya buat beli tiket bus kan. Oke, terus? Mau beli anting, mau beli sepatu gitu. Terus Dini mikir kan, pas itu Dini main arisan sama teman-teman di sekolah. Oh, ternyata arisan menolongmu untuk beli tiket, Iya, gitu kah? itu uang arisan itu Dini yang pegang. Abang jangan ketawa. Iya benar. tapi itu beneran. Kamu dengar cerita kamu ini, teman-teman mungkin, aduh perjuanganmu itu loh yang patut diapresiasi. Alhamdulillah. Bukan tertawa, tapi sebenarnya aku lihat kamu mau sedih nanti terharu, nggak mau nanti kamu neteskan air mata. Gitu. Ya? Oke, lanjut. Oke. Gimana nih? Terus tadi Uang arisan. Nah, ikut arisan. uang ikut arisan, Dini nggak ikut arisan. Itu arisan Dini yang pegang di sekolah kan. Oke. Terus arisannya kan Dini yang pegang ya kan guys. Jadi Dini kayak aduh, aku nggak punya uang gitu. Ini ada uang di tangan aku, tapi ini uang orang. Uang arisan. Terus aku tuh kayak memaksakan diri gitu loh, nggak apa-apa aku pakai uang ini, aku usahain nanti aku ganti gitu loh kan. Terus uangnya itu ada di tangan Dini tuh 500.000 gitu. 500.000. Sementara 2 hari lagi yang teman Dini yang arisan itu mau ngambil uangnya 2 hari lagi. Jadi udah Dini pergi kan, dia nggak tahu. Terus Dini bayar bus sama Om Dini berdua. Berdua ya? Iya Sama? berdua. Nggak, terus Dini belanja dulu kan sebelum Dini pergi. Nggak, kamu berangkat naik bus dengan Om Dini. Om Dini. Terus Dini belanja, beli sepatu, beli make up. Terus uangnya tinggal 200.000 pas mau ke Medan. Terus tiket busnya kan itu 40.000 kan. Terus uangnya tinggal 100.000 pas Dini sampai di Medan. Terus pas Dini audisi tuh kan Dini audisi. Jadi Dini tuh lama banget antriannya. Soalnya pas naik bus bapak-bapaknya galak banget guys. Dibentak dong, nggak mau dibentak. Betulan, itu kan bangku kan, jadi busnya tuh jahat banget. Sementara orang sunyi kan, Dini tiduran di bangku gini. Terus katanya, "Dek nggak boleh tiduran, kalau kamu tiduran bayar 2 kali lipat," kata gitu. Wah. Karena kamu tiduran bangku satunya, sumpah jahat banget di bapak-bapak. Terus pas orang udah turun semua, dibilang kayak gini. Katanya gini, adek turun di mana katanya tuh. Kita kan nggak tahu tuh masih jauh nggak ya lokasinya gitu. Terus Om Dini bilang, ya udah kita, sementara Dini pakai masih baju biasa kan, belum mandi juga. Terus dia bilang, ya udah kita turun di pom bensin.
Dia bilang gitu di Pertamina gitu. Oke. Kita turun di Pertamina, pas mau turunnya itu kayak ini ke tenda itu bangku. Terus bapaknya marah-marah, gimana sih kamu marah-marah kata itu. Kamu marah ya karena saya minta uang dulu. Enggak, saya nggak marah kan. Terus Dini pergi, Dini mandi di Pertamina. Mandi di Pertamina? Iya. Maksudnya di ini pom bensin? Iya, di tempat itu loh. Iya, di kamar mandinya. Oke, di kamar mandinya. Terus pas itu kan uangnya itu ada itu kan tinggal 120 lah ya kan. Sementara 120.000 dari tempat yang kita mandi itu ke tempat inaudisi tempat harus lokasi. naik taksi. Oke. Terus gimana ini ya gini terus kan ada duit tinggal segini. Mau nggak mau kita naik taksi yang kosnya berapa ya? 52. Terus duit kita yang kita pegang tinggal berapa ya? Nggak tahu. Pokoknya tinggal 60.000 gitu. Kita tuh bingung. Kita pulang gimana gitu. Singkatnya sampailah dengan naik taksi, sisa uang 52.000 sampai ke venue ke lokasi audisi. Nah, terus saat audisi itu nervous nggak? Maksudnya gago nggak? Sedikit, aduh nggak pede nggak sih? Pasti nervous juga gitu. Okay. Terus Dini nervous sudah tengah malamnya. Kan Dini seharusnya tengah malam bisa audisi pulang kan. Tapi dari tim mereka bilang, Dini jangan pulang gitu loh. Kenapa? Gini begitu. Ya Dini nggak boleh pulang, jangan pulang dulu. Oh iya gitu. Terus mereka kan nggak boleh Dini pulang dulu ke rumah. Terus kita berdua nginep di mana gitu. Gembel dong. Iya beneran. Oh gembel beneran? Iya beneran. Serius? Serius. Dari Subang kan, kita nginep di mana ini? Gitu. Perjuangannya ya. Saya orang yang, ya udah katanya. Ternyata gembel bukan zaman kita juga bro. Ini generasi Dini juga. Terus dibilangin sama dia, ya udah kita jalan dulu. Kita jalan jauh banget kan. Jauh banget. Terus kita duduk depan Indomaret nunggu pagi. Sama Om tuh ya? Iya, oh my god. Sumpah gila. itu kayak... Sampailah kamu, tadi cerita, kamu jebol masuk audisi lah istilahnya kan? Ini enggak dibilangin jebol. Di situ enggak jebol. Nunggu 1 bulan dulu. 1 bulan. Baru kan? ditelepon sama mereka. Kemudian berangkat ke sini. Ke Jakarta. Oke, ke Jakarta, mungkin dengan akomodasi dari mereka ya. Nah, sampai kamu di Jakarta, bagaimana perasaanmu ketika manggung? Banyak ribuan mata nih melihat, dan mungkin satu kampung, daerah katakanlah Sumatera Utara itu mengharapkan Dini, perwakilan gue bangga. Terus kamu punya keinginan nggak? Aku harus buktikan bahwa sebenarnya ini loh gue dari Sumatera Utara, gue Batak, gue buktiin gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu? Ya ada lah pastinya kan, kalau ini pas kompetisi itu selalu mikir, aduh gimana ya? Buktiin sama orang tua gitu. Gitu kan? Iya, kayak perasaan itu kan bukan pasti cuma kuat dong. orang tua aja kan, tapi Bener. kayak untuk membawa semua nama Sumatera Utara gitu loh. Dengan Olan di Hitsmaker, satu pertanyaan tadi aku terlewatkan bahwa sebenarnya uang arisan itu kemana, Din? Kau bawa kemana? Ya uang Dan arisan. Arisan itu tadi kan kau simpan, ya kan? Kamu simpan, terus sisa 200. Apa tadi? Habis lah pastinya, udah habis. Oh, itu yang buat sampai tadi. Sudah dijawab. Terus uang arisannya itu Dini gantinya itu gantinya gimana? Kayak belum Dini ganti, terus dia bilang sampai sekarang belum diganti? udah lah, masa enggak? Oh enggak, gila dibully ntar kamu. Parah. Nanti kamu dibully kan? Khawatir aja kalau nggak diganti. Soalnya Dini bilang gini ke dia, kan itu udah telat banget, 2 hari udah telat banget. Dini bilang, aduh aku minta tolong banget sama kamu gitu, aku belum bisa bayar sekarang, aku nggak punya uang. Tapi gitu. mereka ngerti ya? Nggak ngerti. Maksudnya, ya udah Din. Enggak, bilang apaan sih kamu, aku juga butuh uang, emang kamu doang yang butuh uang? Mak, udah sekali bah. Keren. Aduh. Tapi udah Dini ganti, pas Dini bilang, saya kau ya, aku bilang gitu. Terus pas Dini ganti tuh, nih aku ganti, aku bilang gitu. Terus pas aku ganti separuh dulu ya gitu. Sampai dia udah nggak, aku Dini ganti 300 kan, 200 lagi. Dia nggak minta lagi. Terus pas di Jakarta, nih aku kasih lebih buat kamu, aku bilang gitu. Terus dia bilang, makasih ya, suksesnya namanya. Kalau aku menarik nih ceritanya. Kayaknya harus ada sesi berikutnya nih buat cerita tentang bagaimana dia berangkat ini sebenarnya. Tapi oke,
cerita yang sangat menyentuh Dini Francisca Marpaung. Dari sekarang sampailah kamu di Jakarta dan kamu jadi diva sebenarnya. Dan itu ada anggapan pendapat ya kalau kamu itu akan menjadi penerusnya Lesti. Siapa bilang? Ya ada dengar sih sebenarnya. Amin. Artinya pengamat musik lah bisa dibilang orang ini. Dan kamu masuk ke industri dan kamu bisa menjadi cikal bakal Lesti berikutnya seperti Amin. Lesti berikutnya. Tapi bagaimana tanggapanmu kayak gitu, Din? Tapi terkadang sih kayak orang bilang-bilang kayak gitu tuh ini bukan nggak terima, tapi ini tuh terima. Tapi terkadang ada netizen yang nggak terima dan dibilang kayak gitu, apaan sih dibanding-bandingin sama Lesti? Ya aku juga nggak mau kan guys dibanding-bandingin gitu kan. Kan bukan Dini yang bilang. Sebenarnya begini, mungkin bukan membandingkan, tapi mungkin itu parameternya aja, seolah-olah kamu akan jadi seperti ini mungkin. Sebenarnya bukan maksud mereka membandingkan, tapi mungkin namanya netizen ya. Kamu harus siap itu juga. Iyalah. Ya kan, pro dan kontra, like or dislike sama aja sebenarnya, ya kan? Makanya subscribe dulu lah, ini masih banyak ceritanya. Oke, Din, apa perasaanmu dengernya kabar kalau lagu Patah Hati itu diciptain oleh si produser Hendy Ahmad, produser dari Uang Musik Indo itu Senang dan itu khusus loh buat kamu. Seneng banget, suatu kebanggaan buat Dini gitu loh karena diciptain lagu sampai Hendy. Sampai hits kan? Iya, terus dibikinin musik sama Bang Syapik. Oh, Bang Syapik keren banget musiknya. Bukan tapi orang-orang di balik itu bisa disebutin nggak yang maksudnya yang oke, lagu dari Senang ya, maksudnya kita bangga kamu diciptain khusus dari Pak Hendy selaku produser dari Uang Musik Indo, kemudian orang-orang terlibat mulai dari aransemen dan ini enak nggak mereka memperlakukanmu oke lah ya? Oke lah. Sebab melihat kamu nih kan di usia yang muda, bisa jadi kamu suka merajuk, ngambek atau gimana? Enggak kan Om? Enggak kan? Enggak pernah. Jadi kamu profesional, itu bisa jadi Alhamdulillah. contoh nanti ke depannya buat generasi berikutnya. Iya. Generasi kita udah tua. Tapi senang ya? Nggak apa-apa udah tua Bang, yang penting jiwanya muda. Oh pasti. Terus rasanya senang dong, udah hits nih 2 juta view. Seneng banget. Tapi Dini nggak itu belum puas dong dengan yang 2 juta. Dini mau 100 juta. Mau Bus. 10 juta. Oke, jadi menurutmu orang yang berpengaruh Orang yang berpengaruh dalam kesuksesanmu bisa sebutin nggak? dalam kesuksesan, bukan dalam Ini lagu kan? dibilang sukses loh sebenarnya. Ukuran seorang Dini. Ukuran suksesmu, maksudnya orang-orang yang mensupportmu itu yang paling berpengaruh dalam hidupmu untuk mengantarkan kamu dari ini ke sini. Dari yang tadinya di sini 0, 0 ke jadi hero, maksudnya jadi sesuatu. Kamu udah di level sekarang tidak bisa sendiri kan? Berarti ada orang yang mendukung dan itu mensupport siapa orang-orang berpengaruh itu. Yang pertama yang pastinya orang tua, doa dari orang tua, dari Om juga, Alvin, terus juga dari saudara-saudara, kakek, nenek, sekeluarga, pokoknya teman-teman juga yang minjemin Dini duit juga, thank you banget. Terus juga tidak pastinya support dari Dini Yudi Pradeo, support dari Abang, Wahyu juga, gitu. Oke, menarik sekali ya ceritanya Dini ini ya. Dia udah punya pengalaman. Sebenarnya itu membakar jiwa semangat orang yang masih di tahap pengen menunjukkan bahwa kebolehan dia itu. Sekarang Dini kalau boleh dibilang masih muda, tapi udah punya semangat itu, pasti mereka tertarik untuk bisa, aduh gimana aku kayak Dini. Bisa nggak Dini ngasih misalnya motivasi ke mereka, apa yang masukin ini buat mereka-mereka yang penyanyi di daerah yang mau hijrah ke Jakarta misalnya gitu, pesannya apa gitu biar bisa seperti, maksudnya bisa mencari wadah yang lebih besar misalnya skala nasional gitu, pesannya apa? Pokoknya buat kayak
kalian yang masih jadi itu walaupun biduan gitu loh, apapun cacian dari tetangga, warga-warga sebelah anu lah gitu, karena kan kayak kita tuh sering dibilang apaan sih penyanyi dangdut alay banget gitu loh, mending kita nggak usah dengerin omongan mereka, kita nyanyi gini dapetin uang, kamu gina kita dapat uang nggak kan, enggak gitu loh, jadi Mantap. iya kan, biarin aja kita alay kita ngasilin duit, komporan kamu hasilin duit gak? Iya kan ya, maksudnya tuh komporin kita ya, Iya, komporan. Iya, ngompor-ngomporin gitu kan bahasa ininya ya. Iya, dia ngompor-ngomporin kita nggak dapat uang, Nggak dapet bodoh uang, banget. Bodoh banget ya. Oke. Pokoknya keren. semangat. Keren Dini. Oke Dini, kalaulah Dini, ini kan sekarang Dini dikatakan sukses di single pertama. Ada siap nggak dengan single kedua? Siap dong, tungguin ya guys. Udah siap belum tuh lagunya? Jangan siap-siap mulu. Udah siap. Prank lo kena hoax mereka di. Udah siap guys, pokoknya kalian stay tune aja di channel Wow Musik Indo. Oke, keren ini, kita tunggu nanti ya. Ya pokoknya Dini nggak mau tahu, pokoknya nanti single kedua Dini harus lebih jauh meledak lagi. Oke, siap-siap Dini play semuanya. Seru sendiri ya. Banyak penyanyi datang baru ya, yang mungkin sudah mencetak hits, katakanlah dia dibilang sukses, terus dia melebarkan sayap ke dunia acting. Apakah Dini ketika ada misalnya ini ada sutradara menawarkan Dini untuk main film atau main sinetron, kamu siap nggak kira-kira? Atau kamu siap nggak untuk menempa dirimu atau menggali potensimu diri untuk melebarkan sayap ke sana? Siap banget. Oke Dini, kita tahu semua ini kan pada apa namanya pandemi ya. Jadi udah pasti panggung nggak ada ya. Ada sih ada. Atau tapi Dini kegiatannya sekarang apa nih? Mengisi biar tetap ada kegiatan. Apa kegiatannya saat ini? Kalau Dini sih kalau misalnya lagi nggak ada syuting, jadi Dini tuh ngisi kegiatan Dini di masa pandemi itu ngonten TikTok. Oh, punya TikTok? Iya. Soalnya kan pacar saya anak TikTok. Oh, TikTok. Canda. Iya. Astaga. Oke. Terus main TikTok, konten-konten TikTok. Bigo juga. Oke. Apalagi ya? Maksudnya keseharian ya, Iya, begitu ya? Iya Oke. gitu, main game, makan. Makan jangan dibilang. Itu Kan mah udah. kebutuhan. Oke, benar. Ya, terus pokoknya Dini sih mengisi waktu luang penuh dengan konten YouTube, Oke. TikTokan, atau aplikasi gitu sih. Oke, bisa aja. Endorse juga Instagram Oh gitu. gitu. Sebutin Instagramnya, lalu kamu bisa promoin. Oke guys, jangan lupa follow Instagram aku di @mrp_korida 2020, dan juga kalian jangan lupa subscribe channel Celebrating. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe channel Celebrating buat kalian semua, kakak-kakak Dini Pra, Yudi Pradeo, Hoba Squad. Pokoknya kalian harus subscribe juga guys, dan jangan lupa share juga channel YouTube-nya. Oke? Like, share, dan komen. Oke. Dini, terima kasih sudah hadir. Semoga sukses terlalu. Amin. Sehat di Celebrating. Nanti kita ada ngobrol lagi. Jadi pesan yang kita dapat adalah seorang Dini bisa memberikan inspirasi buat teman-temannya, buat jiwa-jiwa muda yang masih penasaran sebenarnya aku mau kemana. Terus ini bisa nggak bakatku menjadi sesuatu? Bisa lah. Nah, Dini bisa jadi role model, bahkan Dini bisa jadi contoh buat kalian bahwa semangat yang tak pernah mati bisa mengalahkan tembok penghalang segala macam bentuknya. Oke? See you again di Hitsmaker. Bye-bye.